Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S019 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Ciptakan Generasi Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bidinil Islam, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Kalimantan Selatan terkenal dengan kesantunannya. Orangnya ramah, rupawan, serta indah akhlaknya. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kabar hadirin semuanya? Yang di kanan sehat? Yang di kiri bagaimana? Yang di depan maupun yang di belakang, apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Profesor Bahrudin Yusuf Habibie, sosok yang begitu inspiratif bagi Indonesia, mengatakan, jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dirilis oleh Internations dalam survei terbarunya tentang Friendly Countries 2025, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan masyarakat paling ramah di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa jati diri bangsa Indonesia di mata dunia adalah ramah, santun, dan mudah bersahabat. Data yang begitu membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun hadirin, pada kenyataannya, potret generasi muda saat ini digambarkan dengan kemerosotan moral dan aksi-aksi yang meresahkan negeri ini. Dirilis oleh situs www.bbc.com pada tanggal 14 September tahun 2024 yang lalu, masyarakat Indonesia dibuat miris dari berita seorang remaja berumur 14 tahun yang ditemukan tewas secara tragis setelah diperkosa secara bergilir. Ironisnya, pelakunya adalah 4 anak di bawah umur yang berumur 12 hingga 16 tahun. Diduga karena kecanduan pornografi hingga nekat melakukan hal yang tidak manusiawi. Astagfirullahalazim. Apa yang saudara-saudara rasakan? Bagaimana tanggapan hadirin semuanya? Hadirin, ini belum seberapa. Jika kita membuka mata lebih lebar, sungguh miris kenyataannya. Masih banyak anak muda yang dengan bangga memperlihatkan auratnya. Betul atau tidak? Masih banyak anak muda yang dengan bangga terlena dengan mabuknya. Betul atau tidak? Masih banyak anak muda yang dengan bangga berzina dengan pacarnya. Betul atau tidak? Mirisnya,
melakukan aborsi. Dari fenomena yang kami sampaikan tadi, izinkanlah kami untuk membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Ciptakan Generasi Berkarakter Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan landasan Al-Quranul Azim, Surah At-Taubah ayat 122 berikut lantunannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka
dapat menjaga dirinya. Hadirin pecinta syarhil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Jalalain halaman 170 juz pertama, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menyebutkan arti dari lafaz liyatafaqahu fid din adalah bita'limihim ma ta'allamahu minal ahkam, yang artinya mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau memperdalam agama. Kemudian di dalam kitab tafsir Marahul Abid karangan Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani halaman 395 jilid pertama menyebutkan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah ay mastaqama lahum ay yunfiru jami'an linahwi ghazwin wa talabi ilmin. Maksudnya, tidak boleh bagi mereka melarikan diri semuanya seumpama berperang dan menuntut ilmu. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan bagi semua pemuda untuk pergi berperang saja, namun harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Saking pentingnya pendidikan, sehingga dalam ayat ini pendidikan disamakan kedudukannya dengan berjihad. Bagaimana tidak, hadirin? Tanpa adanya pendidikan, yang terjadi hanyalah kemerosotan moral. Kemudian Al-Quran tidak hanya menekankan kepada pendidikan intelektual saja, namun harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Imam As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di mensyarahkan bahwa ikhbarun anna imtiyazal insan ala sairil makhluqat bisti'dadil fatarati minal aqli wal ilmi wal atafi. Sebuah informasi bahwa manusia memiliki keistimewaan atau keunggulan dibanding makhluk lainnya ketika potensi-potensi ilahi seperti akal, ilmu dan rasa sudah dipersiapkan atau diberdayakan dengan baik. Ketika potensi akal, ilmu dan rasa sudah dilatih dan dikembangkan secara seimbang, maka akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman sekaligus kebiasaan yang terpuji. Inilah yang disebut dengan good character atau karakter yang baik. Sehingga hadirin, apa yang dicanangkan oleh mantan Presiden Jokowi tentang generasi emas yang kuat dan berkarakter pada tahun 2045 tidaklah mustahil. Lantas, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Yaitu sistem pendidikan yang menekankan kepada pembentukan akhlak dan kepribadian. Bagaimanakah cara mewujudkannya, hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 21. Berikut lantunannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha
pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, sobat-sobat Syarhil Quran yang kami cintai, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho Sang Ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain halaman 346 jilid pertama menyebutkan bahwa maksud dari kata uswatun hasanah adalah ibtida'um bihi fil qitali wasabati fi mawatinihi, yang artinya ikutan suri teladan pada berperang dan ketetapan hati pada tempatnya. Tafsir tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan contoh teladan terbaik, sangat sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, rawahul Bazzar wal Baihaqi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bazzar. Hadirin yang dirahmati Allah, jati diri suatu bangsa yang sempurna adalah bangsa yang menerapkan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dengan penduduk yang baik. Untuk mewujudkannya, yaitu dengan penerapan akhlakul karimah dengan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun orangnya, apapun profesinya, jika ia seorang pejabat, ia tidak akan korupsi meskipun rakyat tidak mengetahui. Jika ia seorang pedagang, ia tidak akan berbuat curang mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami maupun istri tidak akan berbuat selingkuh, tidak akan berbuat serong meskipun sedang sendiri. Demikian pula pemuda dan pemudi tidak akan berbuat macam-macam meskipun keadaan mendukung senyap dan sepi. Setuju? Yang kedua, menjadikan pendidikan yang berbasis karakter. Pendidikan karakter harus diawali di lingkungan keluarga yang baik, di lingkungan sekolah yang baik, dan yang tidak kalah pentingnya membangun lingkungan sosial yang konstruktif, dapat menstimulus seluruh warganya untuk berperilaku baik sesuai ajaran agama dan bangsanya. Penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi dengan pengembangan intelektual semata atau sekedar tuntutan administrasi saja, namun harus berorientasi dengan pembentukan karakter dan moral. Dengan membentuk ruang edukasi berprinsip tuntunan religi, dengan pembekalan tersebut anak bangsa akan memiliki sifat religius yang tinggi, berperilaku sesuai tuntunan Islami, sehingga sempurnalah jati diri bangsa. Untuk itu kami hadiahkan sebuah lagu. Nabi Muhammad Rasul pilihan utusan Allah, budi pekertinya yang mulia jadi contoh teladan, membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan
hadirat rahimakumullah, dari syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa Yang pertama, untuk menciptakan generasi berkarakter sesuai jati diri bangsa, maka harus ditanamkan pendidikan karakter sejak dini dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat. yang kedua, Dengan generasi berkarakter, diharapkan Indonesia dapat menyongsong generasi emas yang kuat dan berkarakter menuju jati diri bangsa. Demikian syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.